Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sebelumnya saya menjelaskan tentang bagaimana aturan zakat fitrah, siapa yang wajib, kapan bayarnya, berapa ukurannya, kemudian dan seterusnya. Nah, sekarang saatnya saya akan menjelaskan tentang siapa yang berhak untuk menerima zakat. Ada 8 golongan orang yang berhak untuk menerima zakat ini. Artinya zakat kalau tidak diberikan kepada salah satu di antara 8 golongan ini, maka zakatnya tidak sah. Artinya tidak sah berarti tidak dianggap itu melakukan kewajiban zakat. Artinya dia masih punya tanggungan harus untuk membayar zakat karena belum sah. Yang pertama adalah fakir. Fakir itu adalah orang yang tidak punya pekerjaan atau punya tapi jauh dari mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, kalau yang kedua adalah miskin. Miskin ini orang yang punya pekerjaan tapi dia belum cukup memenuhi kebutuhan. Kalau fakir itu masih jauh terpenuhi kebutuhannya itu. Kalau miskin ini ya kira-kira kalau butuhnya itu 10, dia ini sudah memenuhi misalkan 7 gitu, jadi masih kurang. Kemudian yang ketiga adalah amil. Siapa amil? Adalah orang yang memang ditugaskan oleh negara dengan SK resmi untuk bertugas mengumpulkan, menghitung, membagi harta zakat. Nah, amil ini ya memang harus ada SK resmi, bukan sembarangan orang untuk tiba-tiba mengangkat dirinya sebagai amil misalkan. Jadi harus ditunjuk oleh SK yang resmi. Nah, amil ini sekalipun dia itu kaya raya, ya tetap berhak untuk menerima zakat karena ambilnya itu. Nah, yang keempat itu adalah mu'allaf atau orang yang baru masuk Islam. Nah, orang kategori mu'allaf yang boleh dan berhak menerima zakat ini yang pertama adalah memang baru masuk Islam. Artinya imannya masih lemah sehingga perlu diberi zakat agar dia semakin senang di dalam Islam. Yang kedua, bisa jadi ini sudah agak lama masuk Islam, tapi dia itu merupakan orang yang tokoh masyarakat. Diharapkan kalau diberi zakat, maka dia bisa mempengaruhi kepada orang-orang non-muslim lainnya untuk bisa masuk Islam. Yang ketiga, termasuk golongan orang mu'alaf ini adalah orang muslim, tapi dia itu mau bersedia untuk menakut-nakuti orang yang nggak mau membayar zakat sehingga dia mau membayar zakat. Jadi ini bisa dikategorikan termasuk orang mu'allaf ini. Yang berikutnya adalah mukatab. Mukatab ini adalah salah satu jenis budak. Namun sekarang sudah nggak ada perbudakan. Tapi andaikan ada, jadi mukatab itu adalah orang atau budak yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan kalau dia mau mencicil atau membayar sejumlah uang dengan cara mengangsur. Itu namanya budak mukatab. Maka dia berhak atau boleh untuk menerima zakat fitrah. Yang keenam itu adalah gharim, orang yang berhutang, orang yang memiliki hutang. Nah, orang yang berhutang yang bisa menerima zakat ini itu adalah yang pertama orang yang berhutang yang keperuntukannya itu untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang bertikai. Nah, dia butuh biaya, kemudian dia berhutang kepada orang untuk biaya mendamaikan itu. Maka orang seperti ini boleh menerima zakat fitrah. Yang kedua dalam kategori gharim adalah orang yang dia ini berhutang untuk kebutuhan dirinya, tapi kebutuhan yang tidak maksiat. Artinya kalau kebutuhan untuk maksiat maka tidak boleh menerima zakat. Kategori gharim yang ketiga adalah orang berhutang untuk membayar kepentingan umum, misalnya untuk bangun jembatan, untuk bangun masjid dan seterusnya. Kemudian dia nggak bisa mengembalikan hutangnya itu, maka dia
bisa untuk menerima zakat fitrah. Yang ketujuh adalah sabilillah. Sabilillah itu adalah orang yang berjuang di dalam menegakkan agama Allah. Nah, ini berbeda-beda para ulama madhab. Menurut kalangan Syafi'iyah dan Hanabilah, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, sabilillah itu adalah orang yang secara sukarela berjuang perang untuk mengusir penjajah atau mengusir orang kafir. Ini yang kedua, menurut ulama Hanafiyah, di kalangan mazhab Hanafi ini pun berbeda-beda pendapat dan mengatakan ulama Hanafiyah ini sama dengan pendapatnya ulama Syafi'iyah tadi, yaitu orang yang berperang, yang tidak menerima bayaran dan dia ikut berperang secara sukarela. Yang kedua adalah siapapun yang melakukan untuk kebaikan demi untuk memperjuangkan agama Islam. Nah, bahkan sebagian ulama Hanafiyah ini ada yang berpendapat bahwa orang haji yang kehabisan bekal ini berhak untuk menerima zakat. Nah, yang berikutnya misalkan adalah penuntut ilmu. Ini juga termasuk kategori sabilillah ini menurut kalangan ulama Hanafiyah. Para penuntut ilmu, para santri, para pelajar. Nah, ini boleh menerima zakat fitrah atas nama sabilillah menurut sebagian ulama Hanafiyah. Nah, menurut Malikiyah ini yaitu orang yang ikut berperang membela agama dan orang yang melakukan kebaikan-kebaikan demi agama. Misalkan para ulama ini hampir mirip dengan pendapatnya ulama Hanafiyah tadi. Nah, sekarang boleh nggak zakat fitrah itu diberikan kepada organisasi keagamaan, misalkan kepada masjid, kepada musola, kepada madrasah, pesantren, guru, santri, boleh nggak misalnya kepada lembaga? Kalau dilihat dari semua pendapat para ulama-ulama mazhab tadi itu, memang nggak ada yang membolehkan untuk organisasi, kecuali ada pendapat yaitu Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal ini ulama dulu, termasuk sebelumnya itu ikut golongan Al-Mu'tazilah, dan bahkan diduga beliau berpendapat itu ketika masih termasuk Mu'tazilah, belum keluar dari Mu'tazilah. Itu berpendapat bahwa zakat fitrah itu boleh diberikan kepada masjid, kepada musola, kepada madrasah, jadi kepada lembaganya itu boleh, menurut Al-Qaffal. Dan satu lagi, menurut ulama-ulama kontemporer zaman-zaman akhir, misalnya menurut ulama Kairo, Muhammad Shaltut, misalkan Muhammad Sodek Khan, kemudian Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi, misalkan itu boleh membayar zakat, dibayarkan kepada masjid, kepada madrasah, jadi kepada lembaganya. Nah, itulah beberapa golongan yang berhak untuk menerima zakat. Jadi kalau zakat diberikan selain 8 golongan ini, maka hukumnya tidak sah. Nah, zakat semua ini tadi itu mesti harus diniati ketika mengeluarkan zakat itu. Kalau zakat fitrah untuk dirinya sendiri, ya diniati untuk dirinya sendiri. Nawaitu an ukhrija zakatan lin nafsi. Saya berniat mengeluarkan zakat untuk saya. Nah, kalau memang dibayarkan untuk orang yang menjadi tanggungan hidupnya, misalkan untuk istrinya, ya diniati nawaitu an ukhrija zakatal fitri li zaujati. Misalnya, saya berniat mengeluarkan zakat fitrah ini untuk istri saya, untuk anak saya, dan seterusnya. Jadi diniati seperti itu. Bagaimana kalau ada orang lain menanggung zakatnya orang yang tidak menjadi tanggungannya? Misalnya saya punya supir kan bukan tanggungan zakat saya. Bagaimana kalau saya bayarkan? Nah, ini kalau dapat izin atau disampaikan dulu, dikhabari, diizin dulu kepada yang bersangkutan, ini boleh dizakati untuk si dia itu. Nah, kalau nggak izin ya nggak boleh. Jadi orang yang di luar tanggungan itu mesti dapat izin. Nah, sekian, semoga bermanfaat. Insya Allah pada temuan berikutnya khusus untuk membahas tentang bagaimana zakat mal, zakat harta benda yang macamnya itu ada 5 harta benda yang wajib
dizakati. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat, berkah untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.